Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Saya Abu Bakar Siddiq dari SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Sebelah kiri saya Siddiq Hutami, berasal dari SMPN 1 Bonjol. Dan sebelah kanan saya Bettina Fialni dari SMK Negeri 1 Bonjol. Kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya Koki. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Pak Siddiq. Waalaikumsalam Pak Bu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Bu. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke ruangan ini ya Pak Siddiq. Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Gini Pak Bu, ada salah seorang rekan saya yang mau meminta bantuan saya untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan di kelas yang sedang beliau hadapi. Nah, di sini saya ingin menggunakan pendekatan coaching Pak Bu gitu. Oke, menggunakan pendekatan coaching ya. Kalau boleh tahu, kenapa Pak Siddiq memilih pendekatan ini untuk membantu rekan Pak Siddiq? Karena seperti yang kita ketahui ya Pak Bu ya, coaching ini kan mampu menggali potensi-potensi diri, kekuatan-kekuatan diri kita ya, yang nantinya sehingga rekan tersebut bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu Pak Bu. Oke, benar sekali apa yang Pak Siddiq katakan ya. Kita tahu untuk dapat melakukan coaching ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai. Nah, kira-kira bagaimana? Benar Pak Bu. Kompetensi itu adalah present, mendengarkan aktif ya Pak Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menggunakan percakapan dengan menggunakan alur tirta Pak Bu. Oke, alur tirta. Jadi dari kompetensi itu nanti kompetensi mana yang akan Pak Siddiq bantu untuk rekan itu dikembangkan gitu? Jadi rencana saya Pak Bu ya, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa Pak Bu. Oke, mendengarkan dengan rasa berarti ini yang akan dikembangkan nanti ya? Iya betul Pak Bu. Oke. Bagaimana yang nantinya Pak Siddiq mengamati itu? Pada bagian ini saya mengambil kesimpulan dari kata kunci yang disampaikan oleh Koci Pak Bu. Oke, jadi kompetensi summarize atau penyimpulan dari teknik rasa yang Pak Siddiq gunakan, bagaimana penilaian Pak Siddiq terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya sangat penting dalam proses coaching ini karena ini akan menguatkan coach ya Pak Bu ya, dan dapat merangsang coach menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi gitu Pak Bu. Oke, setuju sekali. Berikutnya apa harapan Pak Siddiq nanti dari observasi yang akan dilakukan ini? Harapan saya tentunya Pak Bu, saya bisa tahu di kompetensi mana saya sudah baik dan kompetensi mana yang perlu saya kembangkan lagi terkait dengan pendekatan coaching ini Pak. Oke Pak Siddiq, semoga harapan Pak Siddiq nanti bisa tercapai dan setelahnya bisa melakukan kita lakukan supervisi ini. Kapan nih kira-kira Pak Siddiq akan melakukan coachingnya? Mungkin segera dalam waktu dekat ini Pak Bu. Oke, nanti dikabari saja ya Pak Siddiq ya. Oke Pak Bu. Selamat menjalankan coaching dengan coachingnya Pak Siddiq. Oke Pak Bu, terima kasih Pak Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Nibet. Waalaikumsalam Pak Siddiq. Bagaimana kabar Nibet hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ya Nibet ya. Apa nih yang mau kita bincangkan hari ini Nibet? Gini Siddiq, di kelas Nibet nih ada Nibet agak kewalahan mengelola satu kelas. Kenapa dengan kelas itu Nibet? Kelas itu begini, kalau Nibet mengajar itu ketika Nibet mengajukan pertanyaan mereka tidak jawab. Ketika Nibet suruh tampil ke depan mereka tidak mau tampil. Seperti itu ya. Jadi kelas Nibet itu pasif ya Nibet ya? Ya bisa dibilang seperti itulah. Kelas yang akan Nibet inginkan itu seperti apa kira-kira Nibet? Tentunya Nibet ingin kelas yang aktif ya Pak Siddiq ya. Kelas di mana ketika Nibet mengajukan pertanyaan ada umpan balik dari siswa. Ketika diajak diskusi mereka tampil aktif, maju ke depan, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Oh gitu ya. Menurut pantauan Nibet selama ini ya,
Apa kira-kira yang menyebabkan kelas tersebut belum sesuai dengan harapan Nibet gitu? Mungkin stimulusnya yang dari NIBET masih kurang, Mbak Sidik. Dan mungkin juga gaya belajar siswa juga bisa menjadi salah satu faktor pengaruhnya. Mungkin di situ mereka lebih cenderung ke audio atau video, sementara mereka itu tidak menyukai gaya pembelajaran yang langsung menjawab pertanyaan seperti itu. Oh, jadi stimulus yang kurang dan gaya belajar yang mempengaruhi ya Nibet ya. Oke Nibet, mungkin Nibet sudah tahu ya akar permasalahannya seperti apa. Mungkin kira-kira apa cara Nibet untuk mengatasi permasalahan tersebut Nibet? Jadi mungkin yang perlu Nibet lakukan ini ke depannya ini perlu adanya pertanyaan pemantik di awal pembelajaran sehingga mereka termotivasi untuk belajar sehingga mereka bisa diarahkan ke materi pembelajaran. Jadi mereka merasa tertantang untuk belajar dari pertanyaan pemantik yang Nibet berikan tadi. Ya, saya itu bisa menjadi sebagai sebuah stimulus ya yang baik untuk murid. Lalu apa yang bisa Nibet lakukan lagi dalam permasalahan itu? Selain dari memberikan pertanyaan pemantik, mungkin Nibet bisa memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Jadi terutama ini di bagian profil belajar peserta didik. Jadi sehingga pembelajaran dapat diterapkan strategi pembelajaran kalau Nibet sudah memetakan siswa sesuai dengan profil peserta didik tadi. Bagus sekali ya Nibet. Sepertinya Nibet udah dapat solusi dari permasalahan yang Nibet hadapi. Iya, sepertinya begitu Pak Sidik. Nibet yakin ini bisa membuat murid Nibet lebih aktif lagi belajarnya. Semoga dengan melaksanakan apa yang Nibet sampaikan tadi, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Sekarang kapan ya kira-kira Nibet akan melakukan dan memulai aksi-aksi tadi? Secepatnya Pak Sidik. Jadi mungkin dalam minggu ini Nibet akan melakukan hal tersebut. Bagus sekali Nibet, lebih cepat lebih baik ya. Iya. Oke Nibet, selamat menyusun dan melaksanakan rencana aksinya ya Nibet ya. Semoga kelas harapan Nibet tadi bisa terwujud sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Sidik atas sesi kita kali ini. Sama-sama Nibet. Oke Nibet, selamat menyusun dan melaksanakan rencana aksinya ya Nibet ya. Semoga kelas harapan yang Nibet harapkan terwujud sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan nantinya. Terima kasih atas sesi kali ini ya. Sama-sama Nibet. Oke Sidik, terima kasih. Nibet mau pamit dulu, ada kegiatan pembelajaran setelah ini. Oke, silakan Nibet. Makasih Nibet. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik Pak Bu. Bagaimana penilaian Pak Sidik sendiri terhadap performa dan kompetensi Pak Sidik? Saya rasa sudah cukup baik Pak Bu. Oke, apa yang membuat Pak Sidik menilai seperti itu gitu? Demikian. Tadi percakapan saya sudah sesuai dengan alur cerita yang saya lakukan Pak Bu. Kemudian saya sudah mendengarkan aktif Ya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat menggali potensi-potensi coach saya Pak Bu. Oke. Pak Sidik, benar sekali. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya terkait pelaksanaan tadi? Boleh Pak Bu, silakan Pak Bu. Oke. Di sini saya mengamati pada saat Pak Sidik melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang Pak Sidik lakukan, di situ sudah sesuai atau lebih dari apa yang diharapkan berdasarkan standar yang kita rujuk ya. Bagaimana menurut Pak Sidik mendengar itu? Ya, saya juga merasa sudah melakukan hal yang seperti itu Pak Bu. Oke. Namun ada sedikit Pak Sidik, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu kita kembangkan. Misalnya pada saat mengajukan pertanyaan di sini seperti pertanyaan terbuka, Pak Sidik perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya. Tapi secara umum itu udah bagus, namun perlu peningkatannya lebih dalam lagi. Bagaimana pendapat Pak Sidik? Betul pengamatan Pak Abu. Karena saya juga merasa masih kurang dalam hal yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak Abu. Oke. Selanjutnya apa rencana Pak Sidik berkaitan dengan hal itu? Tentunya saya ingin mengasah lagi kemampuan saya dalam hal ini Pak Abu. Kira-kira kapan rencana Pak Sidik dan di mana atau dengan siapa gitu pelaksanaannya? Pastinya dalam waktu dekat ini ya Pak Abu ya. Ya. Saya akan melakukan di tempat-tempat
yang dapat dijadikan ruang pribadi untuk pertemuan Pak Abu. Ah, ah. Tentunya ini akan dilakukan dengan murid dan rekan sejawat saya di sekolah. Oke, berarti bisa dengan murid, bisa dengan rekan Ya. ya. Senang sekali mendengarnya. Di sini saya yakin nanti Pak Sidik dapat merencanakannya dan melakukannya dengan baik, dan hasil pengamatannya hari ini akan dicatat ya dalam form supervisi supervisi akademik kita, penilaian guru, kinerja guru nanti ya. Ya Pak Abu, terima kasih Pak Abu. Iya, terakhir Pak Sidik, apa yang Pak Sidik dapat dari proses yang kita lakukan hari ini? Banyak hal tentunya ya Pak Abu ya. Ya. Saya lebih dapat memahami lebih jauh bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta dan bagaimana menerapkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Ya. Sehingga ini dapat dijadikan pembelajaran untuk penerapan yang akan datang Pak Abu. Oke, luar biasa sekali Pak Sidik. Terima kasih untuk sesi kali ini ya. Semoga Pak Sidik bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih juga ya Pak Abu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Pak Abu. Oke, tentunya saya siap mendengarkan dan senang hati. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Abu, karena sebentar lagi ada kelas Pak Abu. Oke, terima kasih. Hati-hati. Terima kasih Pak Abu. Ya, sama-sama.